Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu kembali di channel Heni Nurhaini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang materi konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Teruntuk mata pelajaran fikih kelas 10. Selamat menyimak materi yang akan Ibu berikan. Konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Tujuan pembelajaran: menganalisis dan mengkomunikasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan saduz zari'ah. Ilmu yang kedua yaitu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran atau melakukan sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya atau makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Yang ketiga adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau penyimpulan dari sumber-sumber syariah, Al-Quran dan hadis. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma melalui proses istidlal, istinbad atau nazar, analisis. Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Adapun hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, dan salah. Selanjutnya sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, ijma, serta qiyas. Ruang lingkup hukum. Hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Adapun hukum-hukum yang bertalian dengan
muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok, seperti hukum-hukum keluarga, hukum-hukum perdata, hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian. Adapun macam-macam hukum taklifi. Hukum taklifi adalah dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perintah, larangan maupun pilihan. Macam-macam hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijab atau wajib. Yang kedua yaitu najib atau sunnah. Yang ketiga tahrim atau haram. Yang keempat karohah atau makruh. Yang kelima mubahah atau mubah. Lanjut ke pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariah dalam bahasa Arab aslinya syariah atau berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Sedangkan dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Adapun pemahaman syariah, syariah Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Tujuan syariah yang pertama yaitu untuk memelihara agama atau hifzal din. Yang kedua memelihara jiwa atau zifzal nafs. Yang ketiga memelihara akal atau zib'al aql. Yang keempat memelihara keturunan atau zib'al nas. Yang kelima memelihara harta atau zib'al mal. Setelah memahami pengertian fikih dan pengertian syariah, maka dapat dibedakan antara syariah dengan fikih. Yang pertama, syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syariah hukumnya bersifat qot'i atau pasti. Sedangkan fikih hukumnya bersifat zonni atau dugaan. Yang ketiga, syariah, hukum syariahnya hanya satu universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Kemudian, syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan fikih adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Masuk ke sejarah dan perkembangan fikih. Periode Rasulullah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum diambil dari wahyu atau Al-Quran dan penjelasannya langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-sunnah. Sedangkan periode sahabat ini merupakan periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam. Yang ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Nah, pada masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Lanjut ke periode keemasan. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Ciri khas pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama.
sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu periode kemunduran. Periode ini tidak ada lagi ijtihad, terjadi pergeseran dari merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi merujuk kepada kitab-kitab fikih. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillahirobbilalamin, telah usai materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semua dan menjadi ilmu tambahan buat materi konsep fikih ini. Di lain waktu Ibu akan memberikan materi-materi yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.